Hai YouTubers, gua adalah salah satu misteri yang diberikan alam kepada manusia. Lewat gua juga manusia bisa lebih banyak eksplor mengenai fenomena unik alam lainnya, mulai dari bagaimana gua terbentuk hingga soal stalaktit dan stalagmit. Bahkan dalam gua pun kita bisa menemukan beberapa hal yang tak kita duga sebelumnya, termasuk sejarah hingga fenomena alam lainnya yang terjadi dalam gua. Mulai dari jejak manusia purba, hutan dalam goa, proyektor purba, kota bawah tanah, dan masih banyak lagi. Simak video ini sampai habis karena kita akan membahas 10 hal teraneh yang pernah ditemukan di dalam gua. Yang pertama ditemukannya manusia Altamura. Manusia Altamura merupakan spesies manusia Neanderthal tertua di dunia atau disebut dengan Homo neanderthal. Dilansir dari tekno.tempo.com, beberapa waktu lalu ditemukan kerangka manusia kuno dan dipenuhi dengan mineral klasit yang tertanam dalam sebuah goa di Italia. Penemuan ini jelas menarik minat banyak ilmuwan yang akhirnya membuat mereka meneliti DNA kerangka Neanderthal ini. Dari penelitian itu ditemukan bahwa dulunya manusia ini hidup 170.000 tahun yang lalu, di mana para peneliti sangat tertarik dengan adanya kerangka manusia Altamura ini, karena bisa memberikan gambaran lebih jelas mengenai perjalanan kehidupan manusia Neanderthal. Dengan adanya kerangka ini bisa dibuktikan bahwa manusia dulunya memiliki beberapa jenis. Meski sekarang tinggal keturunan Homo sapiens sebagai nenek moyang manusia modern saat ini. Salah satu jenis manusia lainnya yaitu manusia Neanderthal ini, manusia yang punah 40.000 tahun lalu, disinyalir sebagai kerabat Homo sapiens yang paling dekat. Menurut para ilmuwan memperkirakan bahwa manusia Altamura dulunya mendiami daratan Eropa dan Asia, dan fosil mereka pertama kali ditemukan pada tahun 1993 dan memiliki bentuk tengkorak yang sedikit berbeda dari manusia Homo sapiens. Dari penemuan itu bisa dilihat bahwa Homo neanderthal atau manusia Altamura ini memiliki tulang alis yang lebih besar, dan dari hasil tes DNA, peneliti banyak menemukan informasi yang rinci mengenai sistem anatomi, ekologi, dan gaya hidup di masa hidup, dan tentu saja mengenai gambaran genetikanya. Temuan Homo neanderthal yang selanjutnya diteliti lebih dalam dilakukan oleh Fabio, pakar paleoantropologi dari Sapienza University of Rome yang selanjutnya diterbitkan dalam Journal of Human Evolution edisi 12 Maret 2015. Berikutnya ditemukan hutan lebat dengan iklim yang berbeda. Memang terdengar aneh ya, karena biasanya hutan lebat bisa kita temui di alam bebas, bukannya di dalam goa. Tapi fenomena alam unik ini ditemukan saat kamu masuk ke dalam gua Erwangdong yang ada di provinsi Chongqing, China. Saat memasuki gua itu, pengunjung akan langsung sadar betapa luasnya gua tersebut. Bahkan saking luasnya kamu akan merasa seperti masuk ke dalam dunia lain, karena kamu tiba-tiba akan melihat adanya ekosistem berupa hutan yang sangat lebat. Mirip dengan film-film fiksi ilmiah. Tapi begitulah adanya, ini bukan salah satu scene di film science fiction. Berikutnya ditemukan gereja bawah tanah. Biasanya kemegahan bangunan gereja bisa kita lihat di salah satu sudut kota atau desa yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Tapi tampaknya gereja satu ini berbeda. Sebuah gereja katedral de Sal de Zipaquira ini justru dibangun dalam sebuah gua. Gereja Katolik Roma yang ada di bawah tanah ini berlokasi di dekat kota Zipaquira, Kolombia. Sebelumnya bisa masuk ke dalam gereja ini, jemaatnya harus melewati mulut gua yang dulunya tambang garam. Lokasi gereja Katolik ini memang terbilang susah dijangkau, tapi justru ini membuktikan kesabaran serta kegigihan pendirinya yang tidak meninggalkan Tuhan di tengah-tengah bekerja. Karena pembuatnya adalah para penambang garam Zipaquira. Gereja yang dibangun 200 meter di bawah tanah ini dibuat dengan usaha yang layak diapresiasi. Karena para penambang harus memahat lapisan batu garam purba sedikit demi sedikit hingga membentuk sebuah ruangan gereja yang nyaman. Dilansir dari Atlas Obscura, pembangunan gereja ini dimulai sejak 1930-an. Namun sebelum mulai benar-benar dibangun, bentuk sebagian arsitektur dalam gereja sudah dipahat lebih dulu oleh orang Muisca yang dulu sempat tinggal di wilayah Zipaquira selama berabad-abad. Setelah itu di tahun 1954, proyek pembangunan gereja ini dilanjutkan dan dibuat lebih luas dan besar dan disebut sebagai gereja yang dipersembahkan khusus untuk santo pelindung para penambang garam Zipaquira. Berikutnya ditemukannya sebuah klub malam.
Entah apa yang ada di pikiran pemilik klub satu ini. Jika biasa klub dibuat di sebuah gedung atau bangunan khusus yang lebih modern, klub malam satu ini justru dibangun di dalam sebuah gua. Inilah Disco Ayala, sebuah klub malam yang ada di Hotel Las Cuevas di Trinidad, Cuba. Klub malam ini menawarkan pesat gila-gilaan semalaman. Rupanya, pemilik klub ini memiliki gua sebagai tempat membuka klub malam untuk memadukan musik modern dengan interior yang unik dan berbeda. Dilansir dari Leeds Fairs, klub malam yang dibuka dalam gua ini ternyata cukup besar karena mampu menampung hingga 5.000 orang. Tidak hanya itu, klub malam unik ini memiliki total 3 buah bar dan ada 5 lantai dansa. Bisa dibayangkan seluas apa ya klub malam ini? Di balik keunikan gua ini tersimpan cerita yang melegenda. Menurut warga sekitar, dulunya gua ini dipakai sebagai tempat persembunyian seorang pembunuh berantai asal Kuba yaitu psikopat Carlos Coco Ayala. Menurut berita, Coco dulunya sering sekali menculik anak-anak di kota tersebut dan membunuh mereka dalam gua ini. Saat mendengar kata proyektor, kamu mungkin bingung dan membayangkan bagaimana sebuah alat modern yang bisa merefleksikan gambar menjadi lebih besar itu bisa ada di zaman prasejarah. Proyektor prasejarah ini ditemukan di sebuah gua di Gran Canaria, sebuah wilayah yang ada di salah satu kepulauan Kanari Spanyol. Dalam gua tersebut terdapat sebuah proyektor kuno yang ditinggalkan begitu saja oleh manusia para sejarah Guanches. Proyektor ini merupakan sebuah bukti betapa berminatnya manusia prasejarah tentang astronomi. Proyektor ini disebut berhubungan dengan astronomi karena para ahli memperkirakan bahwa alat tersebut memanfaatkan prinsip titik balik matahari untuk mempelajari apa yang terlihat di langit. Yang lebih menariknya lagi, alat itu benar-benar bekerja mirip seperti proyektor yang merefleksikan gambar dari langit. Dalam gua ini, proyektor ini bisa berubah-ubah sesuai dengan musim yang ada. Misalnya saja pada bulan Maret hingga September, sinar matahari yang jatuh ke dinding gua bisa menghasilkan gambar falus atau gambar kejantanan pria yang ada di atas alat vital wanita. Makna dari gambar tersebut merupakan simbol fertilitas yang biasa ditemukan dalam artefak kuno. Namun saat mendekati musim gugur, gambar tersebut akan berubah menjadi gambar wanita hamil. Dan di musim berikutnya gambar wanita hamil ini berubah menjadi gambar janin. Berikutnya, ditemukannya karya seni raksasa satu orang. Meskipun di zaman sekarang ini kita memiliki banyak seniman yang mampu menghasilkan karya seni yang indah dan megah. Tapi sekarang mulai banyak para seniman yang membuat ide out of the box sehingga karya seni mereka tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Salah satunya adalah ditemukannya sebuah gua bernilai seni tinggi yang ada di dunia. Beberapa waktu lalu ditemukannya sebuah gua yang memiliki interior ukiran yang dibuat oleh satu orang. Di sebuah gua yang disebut Gua Katedral ini, ada sebuah gua kapur yang di semua sisinya diukir dengan indah oleh seorang seniman. Gua yang ada di tebing kapur New Mexico ini diukir di seluruh sisinya oleh seorang seniman asal Amerika Serikat yang bernama Ra Paulat. Sebelum mengukir seluruh interior gua, Paulet juga menggali gua tersebut dari bukit kapur. Dedikasi Paulet untuk menghasilkan karya megah ini layak diacungi jempol karena ia mengerjakan seluruh struktur bangunan seorang diri. Untuk menyelesaikannya, ia membutuhkan waktu sekitar 25 tahun untuk menyelesaikan proyek pembuatan gua tersebut. Berikutnya ditemukannya kota bawah tanah terbesar dalam gua. Seolah tidak berhenti membuat manusia terkesan dengan adanya gua berisi hutan lebat. Alam ingin memberikan kejutan indah bagi manusia. Salah satunya adalah dengan sebuah kota yang ada dalam gua satu ini. Kota dalam gua ini disebut Kapadokia dan terletak di area bersejarah yang ada di Anatolia, Provinsi Nevşehir, Turki. Yang membuat wilayah itu unik adalah bentuk tanahnya karena jika dilihat, tanah wilayah itu memiliki landscape yang bentuknya mirip dengan permukaan bulan. Di sana, kota-kota banyak dibangun di bawah tanah dan para penduduknya sudah biasa memahat bukit untuk dijadikan rumah. Untuk itulah kota Derinkiu yang ada di Kapadokia sudah terlihat lazim dibangun di dalam goa bagi masyarakat sekitar. Jika diperhatikan, kota Derinkiu dibuat dengan sistem tata letak kota yang sudah direncanakan dengan baik. Setiap ceruk yang ada dalam goa ini memiliki banyak fungsi yaitu galeri, ruang tinggal, sekolah, ruang pertemuan, penjara, gudang senjata, tempat ibadah, sumur, kamar mandi, bahkan kandang ternak.
Dilansir dari Kapadosia, Turki, selain terkenal karena struktur tanahnya, masyarakat kuno di sana memang hobi membuat kota dalam goa atau bawah tanah untuk dijadikan tempat bersembunyi oleh masyarakat yang beragama Kristen yang diburu oleh pasukan Romawi. Berikutnya, ada ratusan ribu tulang di dalam gua. Beberapa tahun lalu, berita tentang ratusan ribu tulang belulang yang ditemukan di sebuah gua mulai menarik netizen. Gua yang dinamakan Mjirzan di sebuah saluran lava di bawah aliran vulkanik Harat Khaibar di barat laut Arab Saudi ini begitu menarik publik. Pasalnya dalam gua yang membentang sejauh 1,5 km ini sangat mengherankan karena tiba-tiba saja tulang belulang itu ada dan tidak diketahui sama sekali sebelumnya. Gua ini menjadi gua terpanjang yang ada di Arab dan karena itulah tempat ini menjadi sarang bagi berbagai jenis makhluk hidup sebagai tempat tinggal sementara, termasuk manusia dan hewan buas. Menurut sebuah studi, para peneliti melaporkan penemuan ratusan ribu tulang yang mana merupakan 14 jenis hewan yang berbeda seperti sapi, hewan pengerat, unta, kuda, dan sebagainya, bahkan tulang manusia. Matthew Stewart, ahli arkeolog kebun binatang di Max Planck Institute menambahkan bahwa lubang lava membentuk gua sepanjang 1,5 kilometer itu memang menjadi tempat ratusan ribu sisa hewan dan manusia yang mati di sana dan mereka terawetkan dengan baik. Berikutnya ada Mole People. Beberapa waktu lalu, dunia maya dikejutkan dengan adanya makhluk aneh yang ditemukan tinggal dalam gua. Lebih tepatnya terjadi di Amerika Serikat. Dan di dalam gua ini memiliki kedalaman 20 mil di bawah tanah atau gua. Para peneliti menyebutnya Mole People. Makhluk ini sebenarnya pertama kali ditemukan oleh arkeolog lokal Amerika. Namun sampai sekarang, keberadaan Mole People ini disembunyikan dari pengetahuan publik oleh peneliti NASA yang mengklaim pernah menggali bumi cukup dalam dan akhirnya menemukan gua ini. Karena begitu heboh fenomena munculnya Mole People ini, Amerika Serikat sendiri pernah dibuat filmnya yang membahas kehidupan kaum urban yang bertemu dengan sekelompok Mole People atau makhluk gua yang masih primitif. Berikutnya ditemukannya mumi beruang raksasa. Kejadian ditemukannya mumi beruang raksasa terjadi saat kelompok pemburu rusa kutub di Siberia secara tidak sengaja menemukan mumi binatang zaman es yang sudah punah, yaitu beruang yang memiliki ukuran sangat besar. Mereka menemukannya dalam sebuah gua. Penemuan itu langsung membuat para ilmuwan melakukan penelitian. Dan dilansir dari Life Science, mereka menemukan bahwa mumi beruang uni masih memiliki jaringan lunak yang utuh, bahkan bulu dan hidungnya yang berwarna hitam masih menempel dengan sempurna. Mumi beruang raksasa yang disebut Ursus palesus yang ada di Pulau Bolshoy Liavoski yang berlokasi di Laut Siberia Timur. Setelah diteliti dan diukur, beruang ini memiliki tinggi mencapai 3,5 meter. Menurut Lena Jrijoriva, seorang ahli paleontologi molekuler di Nevu, penemuan mumi beruang raksasa ini merupakan bangkai beruang raksasa yang masih utuh dan sempurna bentuknya.